Mengapa saham CDIA naik terus? Bagaimana cara kita mau menanggapi CDIA saat ini dan mempelajarinya? Nah, kita langsung aja. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang masih mendukung channel ini sampai saat ini. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan bantu di subscribe dulu. Dan untuk kawan-kawan yang mau follow Instagram dan TikTok saya, silahkan kalian kunjungi link di bawah ini, di deskripsi saya ini, Instagram dan TikTok. Untuk kawan-kawan yang ingin bergabung di kelas, kalian silahkan langsung saja WhatsApp nomor di sini. Nah, jangan lupa like, komen, dan share video di video Investor Logis yang sudah kalian tonton. Oke, langsung saja kita mulai. Saham CDIA kalau kita perhatikan, dia tadi pagi sempat di jam sekitar 10 naik tinggi, lalu pada saat penutupan perdagangan dia turun. Nah, kalian harus tahu kenapa itu terjadi, karena tingkat penawaran untuk membeli daripada menjual itu lebih banyak orang yang mau menjual. Di sini ada 16.540 lot pada saat penutupan yang mau jual sahamnya di 1830, sementara yang mau antre beli di 1807. Itu kenapa harganya pada saat penutupan turun drastis, karena lebih banyak yang ingin menjual sahamnya daripada yang membeli. Nah, pada saat yang naik ini dia lebih banyak yang ingin membeli antrian lotnya daripada yang menjual. Sekarang kalau kita lihat di sini di bandar detektornya, nah kalian bisa perhatikan di sini ya untuk mengecek broker mana yang menjual dan mengakumulasi hari ini. Kalau kita pindahkan tinggal ke all market, kemudian nah kita bisa lihat di sini MG ini broker dari Semesta Indovest Sekuritas, dia melakukan pembelian sebanyak 56,2 miliar dengan jumlah 312.000 lot di harga 1835. Yang jualan itu ZP. ZP itu Maybank Sekuritas yang banyak jualan. Nah, tetapi sederhananya kalau kalian mau tahu harga owner di berapa beli CDIA ini atau bandar-bandar besarnya di rata-rata harga berapa, average mereka. Nah, kalian tinggal pindahkan aja ini ke tanggal IPO-nya di 9 Juli 2025. Nah, ini tanggal sampai hari ini di 29 Juli 2025. Kalian bisa lihat di sini di paling atas adalah broker HP. Nah, ini underwriter-nya juga ya. Jadi ini adalah Henan Putih Rai Sekuritas. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nah ini udah kita ganti jadi all market ya. Jadi dia udah menyesuaikan dari semua. Nah, kalau kita perhatikan di sini, HP ini ada pegang 3,3 juta lot dengan nilai 193,5 miliar di harga rata-rata 693. Jadi dari semua broker yang pegang CDIA, kalian bisa lihat di sini, itu HP pegang di harga paling bawah karena memang dia underwriter yang paling banyak dapat penjatahan sahamnya. Nah, average secara rata-rata semuanya itu di angka 942 di pembeliannya si CDIA ini. Jadi kalau kalian yang masih pegang sahamnya di harga IPO, ya kalian udah tutup mata aja, udah cuan pasti. Kenapa? Karena ownernya sendiri atau bandar besarnya HP, broker Henan Putih Rai, itu di rata-rata 693 dia pegang barangnya. Dan rata-rata keseluruhan 942. Jadi sebetulnya CDIA ini nanti kalau masuk fase psikologi take profit, itu yang paling aman beli di harga di bawah 942 sebetulnya kalau dapat ya. Tapi kalau nggak dapat ya di 1000-an saya kira masih cukup aman juga, asalkan kita target investasinya long term atau jangka panjang. Karena kalau saham-saham 4PP itu sebetulnya kalau kita tahan jangka panjang pasti ya cuan juga. Itu tergambar dari seperti BRPT, TPIA, Cuan Brand, dan PTRU.
Atau kalau kita lihat di sini, ini di harga 1830 CDA itu dia sudah di market cap 228 triliun. Nah, menariknya itu sebetulnya dari CDA ini tuh dia free float-nya itu cuma 10%. Ya, kalau misalnya kita pakai analisa kasar, saya kurang yakin itu 10% memang dikuasai publik semua. Tapi pasti 5% dikuasai oleh keluarga-keluarga dan afiliasi dari Pak Prabowo Pangestu sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ditanya kapan saat terbaik beli CDA, menurut saya tunggu aja dulu. Kalau misalnya sudah masuk ke dalam psikologi take profit di market, orang pasti akan jualan juga gitu kan, apalagi yang belum lama di saham. Jadi dia belum mempelajari sejarah dari saham-saham Pak PP, mungkin dia nggak ngerti, dia udah rasa cuan ratusan persen udah senang, ya udah jual aja gitu kan. Dan memang menurut saya potensinya masih besar gitu. Kalau kita bicara soal market cap pastinya, kalau saham-saham Pak PP itu susah kita menganalisa market cap pastinya gitu, karena dia memang didriven oleh gerakan market di saham ini tuh didriven oleh future sama persona Pak PP-nya sendiri gitu, sama future sahamnya lebih ke arah future-nya. Makanya saham-saham Pak PP itu kan PE ratio sama PBV-nya nggak masuk akal semua gitu, tapi itu hal yang normal aja gitu untuk saham-saham beliau gitu. Nah, jadi itu analisa sementara saya untuk saham CDA. Terima kasih. Untuk kawan-kawan yang berminat bergabung di grup komunitas saham investor logis dan ingin belajar tentang saham walau dari nol dan masih pemula, kalian bisa langsung menghubungi nomor di samping ini. Saya akan membantu kalian belajar saham dan memahami cara menganalisis perusahaan. Beberapa teman-teman kita sudah selesai melaksanakan kelas batch dan bergabung di grup komunitas. Berikut testimoni dari mereka. Dan saya di kelas ini akan mengajarkan bagaimana cara menghasilkan keuntungan yang maksimal di bursa saham, seperti yang sudah saya hasilkan sendiri. Saya bercerita berdasarkan experience pribadi dan pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapatkan selama ini. Kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung dihubungi saja ya. Thank you.